Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Tristiawati, guru dari SD Negeri Nogopuro, Sleman, yang menjadi mahasiswa PPG di Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Sumiati SPDI selaku Kepala SD Negeri Nogopuro. Saya akan melakukan wawancara terkait LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Terima kasih Ibu Sumiati atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan mengenai penyebab masalah yang ada di sekolah, khususnya di kelas saya. Jadi di kelas saya itu siswanya itu memiliki konsentrasi dan motivasi belajar yang kurang. Menurut pendapat Ibu, apa sajakah faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar? Ya, sebenarnya untuk faktornya sebenarnya banyak sih. Ya, mungkin kalau dari dalam anak itu mungkin karena dia lapar, belum sarapan, itu juga bisa mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Atau mungkin badannya kurang fit, aku nggak enak badan, mungkin batuk, pilek, panas, itu juga sangat mempengaruhi dalam konsentrasi belajar. Ataupun mungkin juga keadaan di rumah, mungkin di rumah suasananya kurang mendukung sehingga terbawa ke sekolah, sehingga mengakibatkan anak juga kurang konsentrasi dalam belajar. Atau mungkin di kelasnya mungkin suasananya kurang kondusif, anaknya kelas sebelah pada rame, sehingga itu menjadi tidak kondusif, juga menyebabkan anak-anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Atau mungkin dari faktor gurunya sendiri, mungkin cara pembelajarannya monoton, ya tidak kurang kurang inovatif, sehingga anak jadi bosan dalam memperhatikan pembelajaran dari itu. Banyak faktor ya Bu? Ya, banyak. Apakah perubahan dari proses pembelajaran daring ke pembelajaran tatap muka itu juga berpengaruh terhadap konsentrasi dan motivasi belajar siswa? Nah, tentu saja sangat berpengaruh. Untuk pembelajaran daring itu kan anak-anak berada di rumah, sedangkan guru berada di sekolah ataupun di tempat lain, sehingga tentu konsentrasi anak juga bisa terpengaruh juga. Mungkin di rumahnya banyak adik-adiknya atau mungkin kakaknya yang rame, ya, sehingga ketika sedang daring jadi tidak fokus, ya, dalam konsentrasi belajarnya. Itu kemudian juga sebenarnya juga kendalanya sangat banyak sih ketika melakukan daring. Mungkin belum selesai daringnya sudah seandainya pakai Meet, Google Meet dan sebagainya, itu kita memerlukan pulsa yang banyak, ya. Kendalanya juga mungkin seperti itu. Atau mungkin baterainya lowbat, itu juga akan berpengaruh. Berarti sekarang kan sudah mulai pembelajaran tatap muka ya Bu ini. Berarti siswa itu juga perlu beradaptasi. Yeah. Juga berpengaruh ya? Iya, sangat berpengaruh. Dan kemarin selama 2 tahun kan pembelajarannya lewat daring, ya. Jadi anak-anak harus mulai beradaptasi lagi dengan lingkungan di kelasnya. Itu kadang-kadang juga anak ada yang terbawa dari rumah seenaknya sendiri, kemudian ada yang malah nggak mau masuk ke kelas, ya, karena sudah 2 tahun tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin ada perasaan khawatir, takut dan sebagainya, itu ada saja, terutama itu di kelas rendah. Lalu identifikasi masalah yang kedua itu tentang kemampuan literasi anak. Jadi kelas 3 itu kemampuan literasi dalam hal menulis, membaca ataupun berbicara itu masih rendah.
Ibu, faktor apa yang menjadi penyebab kemampuan literasi siswa itu rendah? Ya, itu kemungkinan itu dari diri anak itu kurang latihan. Ya, kurang latihan sehingga kemampuan untuk literasi juga kurang. Kemudian mungkin juga penggunaan medianya yang kurang. Bukan ya karena keterbatasan, bisa juga itu mempengaruhi literasinya menjadi rendah. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar di sekolah mungkin juga gurunya monoton ya. Kita tahu ya, untuk guru-guru yang sudah tua itu mungkin untuk cara mengajarnya mungkin ya banyak yang monoton. Harus kita akui seperti itu karena ya keterbatasan itu tadi. Kebiasaan literasi dalam di sekolah itu juga perlu rutin ya? Iya, harus rutin. Makanya untuk yang kurikulum 13 kemarin ini untuk literasi itu diwajibkan pada paling tidak kita memberikan waktu untuk literasi pada pagi hari, entah 10 menit, entah berapa 15 menit itu kita beri ruang, ya kita beri waktu untuk anak-anak membaca apapun itu kan juga termasuk dalam hal literasi. Dan literasi itu tidak hanya membaca. Ya. Apakah orang tua itu juga ikut berperan dalam membangkitkan kemampuan literasi anak? Oh, tentu saja sangat membantu, ya. Bagaimanapun usaha dari guru itu sangat maksimal, tapi kalau hubungan dari orang tua kurang maksimal, hasilnya juga kurang maksimal juga. Nah, ini misalnya peran orang tua dalam hal literasi juga sangat banyak sebenarnya yang bisa dilakukan dengan cara misalnya menunggu ketika belajar di rumah, membelikan buku-buku yang menarik, bacaan yang menarik, sehingga anak menjadi senang untuk berliterasi, senang membaca, senang menulis. Lalu kalau untuk memaksimalkan pojok baca di kelas itu, apakah perlu adanya variasi dalam buku bacaan? Ya, tentu saja untuk pojok baca di kelas itu ya supaya anak-anak itu tertarik. Nah, itu kita bagaimana seorang guru harus memaksimalkan, mungkin memodifikasi atau mungkin menghias atau mungkin apa ya, dibuat suasananya yang menarik biar anak-anak betah di pojok baca. Kemudian permasalahan berikutnya itu mengenai kurangnya komunikasi dan kerjasama antara orang tua dan guru. Jadi sebenarnya di kelas 3 itu beberapa orang tua wali murid itu sudah ikut berperan ya dalam pembelajaran, namun juga banyak sebagian besar yang cenderung pasif, jadi kurang kerjasama. Menurut Ibu penyebabnya itu apa, kurang komunikasi? Ya, penyebabnya sebenarnya bisa banyak, mungkin karena keterbatasan orang tua juga itu bisa kan, karena kadang-kadang orang tua itu menyekolahkan di sekolah tertentu. Nah, itu pokoknya pasrah bongkoan gitu, semua segala sesuatu diserahkan kepada sekolah, padahal itu sebenarnya kurang tepat juga. Ya, kita betul memang diserahi untuk mengelola tentang pendidikan anak, tapi peran orang tua juga sebaiknya juga dimaksimalkan, tidak hanya pasrah bongkoan, wis mau ada PR atau enggak tidak pernah dikaruke, tidak pernah ditanyakan. Ketika belajar di rumah juga tidak ditungguin, tidak dipantau, itu juga namanya tidak mau bekerja sama ya. Jadi dalam hal ini kerjasama komunikasi antara sekolah dan orang tua itu sangat diperlukan untuk keberhasilan pendidikan anak itu sendiri. Menurut Ibu bagaimana karakteristik komunikasi dan kerjasama antara orang tua dan guru atau pihak sekolah itu dapat dikatakan yang baik? Ya, komunikasi yang baik itu ya nanti kerjasama antara
guru, murid, orang tua itu bersinergi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik dalam mencapai kurikulum. Jadi intinya karakter komunikasi yang baik itu bersinergi. Ya, ada sinergi antara sekolah, orang tua, dan juga anak gitu. Apakah perlu komunikasi itu tidak melulu tentang pelajaran, komunikasi antara guru dan anak? Oh, tidak mesti harus pelajaran, tapi juga mengenai sikap anak di sekolah, kemudian bagaimana psikologis anak, itu juga perlu dikomunikasikan dengan orang tua. Kan yang namanya pendidikan itu tidak hanya melulu pelajaran, tapi kita mendidik semua potensi yang ada pada diri anak. Mungkin potensi keterampilannya, bakatnya, itu perlu kita komunikasikan dengan orang tua. Misalnya anak itu punya bakat tertentu, nah guru tahu bahwa anak ini punya bakat tertentu, kita komunikasikan dengan orang tua bagaimana sebaiknya untuk bisa mendukung bakat-bakat yang sudah dimiliki anak. Mungkin bisa dengan yang pintar nyanyi misalnya, bisa dileskan nyanyi bagi yang mampu ya. Nah, terutama karena di sekolah juga sudah ada les, saya kira itu pihak sekolah atau bapak ibu guru sudah tahu bakat anak-anak itu kira-kira kemana, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Lalu permasalahan yang berikutnya itu tentang penggunaan model pembelajaran inovatif yang belum optimal. Menurut pendapat Ibu, apa faktor penyebab penggunaan model pembelajaran inovatif itu yang belum optimal? Penggunaan media pembelajaran yang inovatif yang belum optimal itu sebenarnya beberapa faktor. Mungkin dari faktor gurunya ya, gurunya kurang menguasai apa itu inovasi. Nah, sehingga mau melangkah juga ragu-ragu. Yang namanya inovasi itu seperti apa mungkin kurang paham juga. Apalagi dengan keterbatasan IT, nah itu juga mempengaruhi bagi penggunaan ataupun pembelajaran yang inovatif itu. Atau juga dari diri anak ya, dari diri anak itu tidak peduli atau mungkin hanya pasif ya, walaupun guru sudah berusaha semaksimal mungkin menggunakan penggunaan media pembelajaran atau pembelajarannya sudah inovatif sekali, tapi anak kurang aktif ya, atau hanya pasif saja, besar karepmu luweh itu juga mempengaruhi ya, walaupun gurunya sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi itu banyak sekali faktornya, mungkin dari sisi gurunya yang kurang menguasai tentang inovasi pembelajaran, model-model pembelajaran, atau mungkin dari anak sendiri yang kurang aktif. Lalu permasalahan berikutnya itu saya kesulitan dalam membuat pembelajaran yang berbasis kelas. Menurut Ibu, faktor apa yang dapat menjadi penyebab seorang guru itu kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis kelas? Nah, itu ya memang karena itu tingkat tinggi ya, pemikirannya tingkat tinggi, tentu saja itu juga memerlukan kecerdasan. Entah itu kecerdasan dari gurunya ya dalam mengelola coach itu, atau juga kemampuan si anak didik dalam memahami permasalahan ya, soal-soal coach itu terutama. Ya, jadi faktornya mungkin dari gurunya juga. Ya kan tidak semua guru cerdas ya. Mungkin ada yang kemampuannya cerdas, ada seperti itu. Tapi saya yakin untuk guru-guru kita sekarang ini sudah cerdas-cerdas semua, karena ketika pendidikan guru juga sudah dilatih, sudah dipilih. Ketika mau menjadi guru pun sudah dipilih yang nilainya rankingnya atas. Jadi saya kira untuk guru-gurunya sudah cerdas semua.
tinggal kita bagaimana mengelola ya kecerdasan yang sudah ada, diaplikasikan dalam pembelajaran, diaplikasikan dalam memahami soal-soal hot, membuat soal-soal hot. Berarti itu masih masuk ke dalam sambil motivasi juga ya? Iya, Motivasi motivasi, guru ya? ya motivasi guru, ya motivasi orang tua juga penting. Motivasi kepala sekolah untuk membuat suasana belajar atau di sekolahnya itu kondusif, itu juga sangat penting. Lalu permasalahan yang berikutnya itu mengenai pemanfaatan teknologi. Jadi saya di kelas itu sudah terkadang menggunakan PowerPoint ya Bu, tetapi kurang maksimal karena terkadang belum melibatkan peserta didik dalam pembelajaran teknologi itu. Menurut Ibu, apakah faktor penyebab lain pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di sekolah itu kurang maksimal? Ya, untuk pembelajaran di sekolah kurang maksimal itu mungkin ada beberapa faktor yang mungkin masalah listrik mungkin. Ya, listrik. Ya, kendalanya mungkin ya daya listriknya kalau dipakai bersama-sama satu sekolah kadang-kadang jeglek ya itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi. Atau mungkin juga internetnya kadang-kadang sinyalnya ada, kadang-kadang enggak, itu juga sangat mempengaruhi. Atau mungkin anak-anak itu lebih suka dengan HP-nya, dengan game-gamenya, itu juga pengaruh juga terhadap pembelajaran. Oh, sudah seneng kok Kak lihat HP-nya. Makanya di sekolah itu banyak sekali sekolah-sekolah yang melarang siswa-siswinya untuk membawa HP ke sekolah, ataupun kalaupun bawa HP nanti HP-nya disimpan, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak penting karena takutnya nanti disalahgunakan ketika sedang pembelajaran. Itu anak-anak malah mainan HP. Tapi sebenarnya penggunaan gadget pun sebenarnya itu juga ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Kita bisa ambil dari situ, bisa ambil pengetahuan yang positif dari situ. Misalnya mencari sesuatu, kita browsing saja pakai HP itu. Tapi ketakutan kita kan takutnya nanti anak membuka hal-hal yang tidak baik begitu. Jadi memang yang namanya teknologi itu ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Tapi semampu kita usahakan supaya anak-anak menggunakan HP, gadget itu secara bijaksana. Orang tua juga begitu, ketika anak-anak belajar menggunakan HP juga harus diawasi. Jangan-jangan nanti yang dibuka bukan tentang materi pelajaran, tapi yang lainnya. Tapi sebenarnya juga sangat membantu, namanya teknologi itu sangat membantu, tergantung kitanya juga dalam menggunakan teknologi tersebut. Berarti kalau misalkan kita menggunakan HP yang di saat waktu materi pelajaran, itu tuh bagaimana guru itu supaya penggunaan HP itu tuh bisa efektif? Ya tentu saja gurunya memandu. Iya, membantu. Ayo buka ini, browsing tentang ini, judulnya ketik ini. Jadi anak-anak kan nggak ngetik yang lainnya, maksudnya mencari browsingnya. Mungkin coba sekarang pelajaran IPA dibuka, masalah apa, masalah misalnya organ tubuh manusia, sekarang dibuka, terus kemudian anak-anak ngetik. Jadi dipandu oleh gurunya. Jadi jangan dibiarkan anak-anak mencari atau browsing, nanti malah browsing hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Harus ada pengawasan. Iya, ada pengawasan. Ya. Kalau dari segi gurunya tuh apakah perlu guru itu mempelajari aplikasi atau teknologi yang baru mengenai pembelajaran? Oh ya, sangat perlu sekali. Ya kan sekarang sudah
untuk teknologi dalam pembelajaran kan banyak sekali aplikasinya. Itu sebaiknya juga guru harus menguasai supaya pembelajarannya juga nanti tidak monoton. Ya, tidak monoton tapi bervariasi dengan aplikasi. Mungkin dengan game kan bisa ya. Game kan menarik bagi anak-anak, tapi kita juga bisa menggunakan game itu untuk pembelajaran. Macam-macam aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Guru atas waktunya. Demikian sesi wawancara mengenai eksplorasi penyebab masalah. Terima kasih, semoga wawancara ini berguna khususnya bagi saya dan juga untuk praktisi pendidikan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.